Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Data Warehouse dan OLAP akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pengembangan data warehouse dan dashboard pada Works. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Cindy Berliana, NPM 196, ada Dewi Sinta, NPM 207, dan Ayunda, NPM 210. Pertama, bab 1 pendahuluan. Deskripsinya, basis data atau database adalah kumpulan terstruktur dari data yang disimpan secara elektronik dalam komputer atau sistem informasi. AdventureWorks adalah sebuah perusahaan fiktif yang sering digunakan sebagai contoh dalam pelatihan dan dokumentasi Microsoft SQL Server. Perusahaan ini digunakan untuk menggambarkan skenario bisnis yang berbeda dan memberikan contoh penggunaan fitur-fitur SQL Server. Database dari AdventureWorks sering digunakan dalam demonstrasi penggunaan SQL Server, termasuk pembuatan basis data, pengisian data dengan contoh transaksi, serta penggunaan query dan laporan untuk menganalisis data. Maka dari itu, tim kami berfokus untuk mengubah database menjadi dashboard lebih mudah bagi pembuat keputusan untuk melihat dan menganalisis data bisnis dari berbagai sumber perspektif. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan kepada pengguna non-teknis. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi measure dan tabel fakta AdventureWorks untuk memproses data sehingga metrik tertentu ditampilkan. Yang kedua, bagaimana cara melakukan transformasi ETL pada measure yang telah ditentukan sehingga dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tiap measure-nya. Yang ketiga, bagaimana cara visualisasi data menggunakan Cube Mondarian sebagai salah satu tools OLAP yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diolah sebelumnya pada proses ETL. Dan yang keempat, bagaimana cara menampilkan data yang telah menjawab pertanyaan dari tiap measure-nya ke dalam bentuk chart pada dashboard. Selanjutnya, bab 2 metodologi, analisis permasalahan. Langkah pertama dalam memecahkan permasalahan pada data warehouse adalah dengan merancang model multidimensi. Model multidimensi adalah model data yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Contohnya, kami dapat melihat hasil penjualan suatu barang dari segi waktu, lokasi, cara pembayaran, dan dimensi lainnya. Pada tahap ini, kami merancang model multidimensi berdasarkan database online Transactional Processing atau OLTP yang ada di AdventureWorks. Angka ini melibatkan analisis terhadap sumber data yang tersedia, pemahaman tentang bagaimana data akan digunakan, serta identifikasi dimensi dan fakta yang relevan. Yang kedua, tahapan ETL. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi data dari berbagai sumber yang berbeda. Data tersebut kemudian mengalami proses transformasi dengan menerapkan aturan bisnis, pemilihan kolom, pembersihan data, dan penggabungan data jika diperlukan. Setelah itu, data yang telah melalui proses transformasi dimuat ke dalam data warehouse. Proses ETL ini dapat melibatkan penggunaan tools khusus ETL seperti Pentaho atau Query SQL untuk mempermudah dan mengotomatisasi langkah-langkah tersebut. Berikut merupakan contoh Pentaho dari ETL. Selanjutnya, pengisian tabel dimensi customer dengan ETL, gambarnya seperti yang di bawah ini. Lalu ada pengisian tabel dimensi employee dengan ETL, seperti pada gambar. Selanjutnya, pengisian tabel dimensi Fact Purchase dengan ETL. Selanjutnya, pengisian tabel dimensi Fact Purchase dengan ETL. Selanjutnya, pengisian tabel dimensi produk dengan ETL. Lalu selanjutnya, ada pengisian tabel dimensi Sales Territory dengan proses ETL. Gambarnya seperti di bawah ini. Lalu pengisian tabel dimensi Ship Method dengan ETL seperti contoh di bawah ini. Lalu pengisian tabel dimensi time dengan ETL.
lalu dimensi vendor, lalu berikutnya tahapan pembelian. Yang pertama, melakukan perubahan pada file XML. Pada langkah ini dilakukan penentuan untuk mengetahui database atau skema dan pembuatan cube yang akan digunakan dengan nama jual. Selanjutnya telah ditentukan ukuran measure yang akan digunakan yaitu total unit price. Dengan begitu diberikan tingkat hierarki untuk setiap dimensi seperti territory, time, customer, dan produk. Ini adalah contoh source code dari XML. Lalu selanjutnya melakukan perubahan pada file JSP. Pada langkah ini disediakan query MDX yang akan dijalankan untuk JSP. Query tersebut menggunakan pemanggilan measure dan dimensi yang telah dibuat sebelumnya dalam file XML. Tujuan eksekusi query tersebut adalah untuk dijalankan pada halaman adventure.jsp. Dan berikut ini adalah contoh source code dari JSP. Selanjutnya, menjalankan pemberian. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian tampilan halaman utama dan link yang mengarah ke WH Adventure. Setelah penyesuaian tersebut selesai dilakukan, jika semuanya sudah sesuai, maka pemberian dapat dijalankan dan digunakan. Gambar di bawah ini terlihat bahwa cube berhasil ditampilkan sesuai dengan query yang terdapat dalam file XML dan CSV pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, jika penelitian sudah berhasil, maka tampilan adventure work akan menjadi seperti di bawah ini. Bab ketiga yaitu implementasi. Yang pertama, modul multidimensi. Pada tahap pertama ini dilakukan analisis permasalahan, yaitu dengan menentukan measure. Setelah menentukan measure tersebut, dibuat pertanyaan yang akan dijawab oleh dashboard. Selanjutnya, dilakukan analisis tabel fakta dan tabel dimensi yang sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah menganalisis tabel fakta dan tabel dimensi, akan dilakukan pembuatan chart yang akan ditampilkan pada dashboard dan membuat model multidimensi agar analisis tabel fakta dan dimensi mudah dimengerti. Pada tahapan model multidimensi dirancang menggunakan skema Park Constellation dengan terdiri dari dua tabel fakta, yaitu tabel fakta penjualan dengan measure unit price dan tabel fakta pembelian dengan measure stocked quantity. Masing-masing tabel fakta tersebut dihubungkan dengan tabel dimensi dengan rincian seperti tabel berikut. Seperti ini model dimensinya. Untuk selanjutnya yakni cube dan OLAP. Pada cube dan OLAP ini terdapat pengukuran yang dilakukan sesuai gambar seperti gambar di atas tadi, em, yaitu unit yaitu unit price yang merupakan total penjualan dan quantity yang merupakan kuantitas pemesanan. Selain itu, menampilkan juga data sales territory, customer, dan produk. Selanjutnya yakni dashboard. Untuk ini merupakan tampilan dari dashboard Adventure Works-nya sendiri. Nah, pada dashboard Adventure Works ini menyajikan presentasi penjualan di setiap wilayah dan juga menyajikan total pajak pengiriman yang dikeluarkan pada setiap bulannya. Nah, pada menu dashboard yang ini itu terdapat informasi mengenai total pendapatan, jumlah tagihan pembelian, dan juga jumlah produk yang telah terjual serta jumlah permintaan yang masih pending. Kemudian disajikan juga grafik berupa line chart yang menampilkan data pajak pengiriman selama 1 tahun yang dilihat berdasarkan bulan, dimulai dari bulan Juli 2001 sampai Mei 2002. Nah, selain grafik berupa line chart ini ditampilkan juga nantinya grafik berbentuk pie chart di sebelahnya yang menampilkan informasi mengenai detail persentase penjualan yang dilihat menurut wilayahnya dan juga berdasarkan bulan.
Nah, untuk tampilan pada dashboard menu order chart ini itu em, menampilkan jumlah penjualan pada setiap bulannya dan juga produk yang paling banyak dibeli. Untuk purchase chart-nya sendiri ini akan menyajikan besar pembelian pada setiap bulannya juga dan juga tentunya menyajikan pegawai dengan layanan order terbanyak. Nah, untuk tampilan pada customer chart-nya ini sendiri menampilkan line chart yang menyajikan jumlah customer pada setiap bulannya dan juga nantinya akan menampilkan pelanggan dengan pembelian rekor atau paling terbanyak. Untuk tampilan vendor chart-nya ini, line chart-nya menyajikan pembelian terbanyak pada vendor mana saja yang melakukan pembelian terbanyak dan juga menyajikan persebaran vendor. Nah, persebaran vendor itu diklasifikasikan berdasarkan ekspedisi pengirimannya. Untuk yang terakhir ini ya, ini tampilan dari Mondriannya sendiri. Tampilannya kurang lebih seperti ini, seperti di layar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 13 dari mata kuliah Data Warehouse tentang pengembangan Data Warehouse dan Dashboard pada Adventure Works. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.